mana yang harus didahulukan antara akikah dan kurban, gitu Pak. Ada beberapa amalan yang kalau dilakukan di bulan Zulhijjah itu pahalanya bisa berlipat-lipat. Itu betul begitu kah Pak? Oh, ya. Banyak amaliyah di bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube kami Himas UT Taiwan dalam acara podcast Prime Time. Obrolan santai buat tambah insight dan menemani waktu luang teman-teman. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ustadz Hendrik seputar bulan Zulhijjah. Untuk sahabat Himas yang lagi santai maupun beraktivitas, bisa banget dengerin podcast ini untuk menambah ilmu fikih kalian ya guys. Simak obrolan kita sampai akhir dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Oke, ini dia podcast Himas Prime Time. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil khair. Lalita sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, dan alhamdulillahnya kita masih bisa bersilaturahmi lagi. Ini for your information aja ya guys, bapaknya itu menurut saya sangat profesional dan juga humble. Jadi kalau misalkan dari Himas Butuh Materi Podcast terus menghubungi bapaknya itu welcome banget. Terus cara penyampaiannya juga sederhana. Jadi kita yang masih awam tentang ilmu agama bisa mengerti dan nyampe pemahamannya. Begitu kalau menurut saya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru gabung di channel kami, saya persilahkan untuk Pak Ustadz memperkenalkan diri sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan seputar bulan Zulhijjah. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa lagi, bisa podcast kembali dengan MC kondang ya, gitu, yaitu Ukhti Lita, alhamdulillah, dan juga bersama saya pribadi yaitu Ustadz Uhen Ahmad, alhamdulillah. Ini berhubung masih suasana Idul Adha, gitu. Kenapa dan tragedi apa dalam Idul Adha? Seperti kalau kita membaca secara fikih al-muhaddis atau fikih yang baru. Fikih itu ada dua, yaitu fikih klasik yang zaman dulu sama fikih modern yang zaman sekarang. Sebenarnya syariat haji itu salah satu rukunnya itu adalah yaitu lebar jumroh. Nah, baik jumroh ula, wusta sama aqobah. Ada pula yang namanya syai, yaitu adalah jalan-jalan kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Itu merupakan tragedi besar, yaitu Nabi Ibrahim, Dewi Hajar, sama Nabi Ismail. Dari sini, dari tragedi ini, haji ini, kita bisa merenung bahwasanya padahal Nabi Ibrahim itu lebih jauh, lebih tragedinya jauh sekali ketimbang Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah mengabadikan tragedi Nabi Ibrahim ini sampai jadi rukun, salah satu rukun haji sampai sekarang? Ini menunjukkan bahwasanya kita umat Islam yang sekarang jangan melupakan generasi-generasi awal yang berjuang lebih dulu daripada kita. Melestarikan orang-orang yang telah berjuang lebih dulu daripada kita. Kita tahu di Indonesia banyak ulama-ulama, banyak petilasan-petilasan dari ulama-ulama zaman dahulu yang mana lebih dulu menyebarkan agama ketimbang kita. Maka dari itu kita melestarikan beberapa ajaran-ajaran dari nenek moyang, bukan nenek moyang, ajaran-ajaran dari orang-orang yang lebih dulu kita. Seperti itu. Kemudian, apa di balik tragedi haji itu kok sampai ada tragedi penyembelihan dan ini dan itu? Begini, sebelum nanti ada istilah pertanyaan-pertanyaan.
Nah, tak ceritakan flashback-nya. Saya nukil dalam kitab Durratun Nasih. Bisa dicek sendiri bab kurban adhiyah itu. Jadi zaman dulu Nabi Ibrahim saat itu belum punya putra, belum punya anak. Beliau itu kan memang terkenal dermawan, sangat luar biasa. Bahkan dalam kitab-kitab menceritakan tuh banyak sekali kedermawan. Beliau salah satunya adalah beliau setiap mau makan, itu akan menyuruh Fa'amaro al-jariyah. Jariyah itu zaman sekarang anggap aja itu ya pembantu, itu pembantu perempuan. ART itu ya. Tolong panggilkan tetangga-tetangga sebelah, disuruh datang, kita makan bersama. Itu kebiasaan Nabi Ibrahim. Sempat saat beliau itu belum punya putra. Pernah mengalami salah satunya sodakoh dermawannya beliau. Menyembelih 100, kurang lebih ya, 100 ekor onta. 100 ekor onta. 100 ekor onta itu kalau dirupiahkan itu hampir mungkin 2M. Itu 2M. Gitu. Terus 300 ekor al-baqarah. Nah, kalau bahasa Arabnya adalah mi'ada, batonah, wa salasa mi'ati, baqarah, wa al-fasyatin. Kalau bahasa kita terjemahkan, beliau itu bersedekah atau menyembelih 100 ekor onta, kemudian 300 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing. Kalau kita zaman sekarang fantastis. Kenapa? Itu anggap aja sekali mengadakan acara itu, anggap saja mengeluarkan uang 3 miliar dibagikan. 3 miliar untuk dibagikan orang-orang miskin. Juga cuma miskin, tetangganya. Nah, singkat cerita, fata'ajjaban nas wal malaikah. Ada orang yang dermawan sampai 3 miliar diberikan untuk memberikan makan hidangan kepada tetangga. Mana mungkin orang yang tidak takjub. Orang-orang hebat pasti takjub. Takjub itu bermakna merasa heran. Luar biasa. Wah, itu Ibrahim luar biasa. Yang mengakui itu enggak cuma manusia. Dalam kitab mengatakan wa ta'ajjaban nas wal malaikah. Malaikat pun itu takjub. Wah, ini luar biasa Ibrahim seperti itu. Wah, langsung karena dipuji-puji, muncullah keceplosannya Nabi Ibrahim. Apa keceplosan? Wallahi alayya, lau kana li waladun la'atbahtuhu lillah. Ini enggak seberapa. Ini enggak seberapa. Saking cintanya sama Allah, bahasa Nabi Ibrahim. Ini enggak seberapa. Andaikan saya punya anak, tak sembelih buat Gusti Allah. Nah, gitu. Itu keceplosannya. Mana kalau kita berbicara itu hati. Nabi Ibrahim itu, oh ini enggak seberapa. Andaikan, demi Allah, andaikan saya punya anak, tak sembelih. Itu keceplosannya Nabi Ibrahim. Padahal masa itu dia belum punya anak. Makanya kita itu dalam secara ilmu akhlak, jangan memuji-muji orang kalau bisa menimbulkan indikasi orang yang kita puji bisa ujub. Bisa ujub, bisa sombong, jangan. Kalau memang orang itu biasa-biasa saja dipuji atau biasa saja, ya gak apa-apa. Wah kamu Pak Ustadz kok gini, itu dia biasa-biasa saja nggak masalah. Atau ukhti kok kamu begini. Kalau dia menimbulkan ujub, ya jangan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, saat Dewi Hajar melahirkan putra, yaitu Ismail, walaupun dalam kitab tafsir Khazin ada ulama mengatakan yang disembelih itu Ishak, Nabi Ishak. Ada yang mengatakan Nabi Ismail, tapi yang menurut pendapat yang masyhur dan sahih tetap Nabi Ismail. Ini saudara kandung Ishak sama satu bapak tapi beda ibu. Yaitu itu. Kemudian singkat cerita, Nabi Ismail dibawa ke Mina. Saat itu belum disembelih ya, belum. Lagi Nabi ada yang mengatakan itu umurnya 9 tahun dalam kitab Durratun Nasihin, ada yang mengatakan itu 13 tahun. Laki-laki saat sayang-sayangnya lah, anggap aja zaman sekarang kelas SD kelas 3 atau kelas 4 SD.
Nah, itu dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mina. Ketika nyampe di Mina, saat itu Nabi Ismail sedang berumur 13 atau 9 tahun, tepat tanggal 8 Dzulhijjah malam. Nabi Ibrahim tidur mimpi. Apa mimpi? Ya Ibrahim, ufi nadroka. Ibrahim, mana janjimu? Tepati janji. Tepat malam 8 Dzulhijjah. Makanya di situ mengatakan warawa gitu. Warawa Ibrahim ai at-tafakkur. Apa itu artinya? Artinya rawa itu artinya dari kata rawa, wawunya ditasydid ya. Dalam ilmu tasrif, ilmu kosakata atau ilmu sastra Arab, rawa yurawi tarwiyatan. Makanya tanggal 8 Dzulhijjah namanya ada tanggal 8 namanya adalah malam tarwiyah. Disunahkan puasa tarwiyah besoknya. Karena apa? Memperingati tragedi di mana Nabi Ibrahim mimpi pertama tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, makanya dari kata rawi artinya tafakur, merenung mimpi ini dari setan apa dari Allah ya. Merenung, ya disuruh nyembelih kok. Gitu. Mesti orang berpikir gitu. Kalau karena apa? Secara manusiawi, orang tua bahkan perempuan terutama lebih baik kehilangan suami daripada kehilangan anak. Benar Pak tadi? Ya. Deal. Kemudian Nabi Ibrahim merenung ini dari Allah apa dari setan? Masih cek lah itu ya. Karena apa secara teori? Fa inna ru'yatal anbiya'i haqqun. Artinya secara teori ya mimpinya Nabi tidak ada kedustaan. Mimpinya Nabi itu pasti benarnya. Malam 9 mimpi lagi. Mimpi lagi. Fa innahu arafa minallah. Nabi Ibrahim sadar mimpinya itu dari Allah. Dari kata arafa. Makanya arafa itu artinya tahu, artinya kenal, mengetahui, sadar. Makanya malam 9 Dzulhijjah dinamakan malam Arafah. Disunahkan puasa Arafah bagi yang tidak haji. Ya, bagi yang haji yo fokus ke wukuf Arafahnya. Ya, tadi tanggal 10 itu tanggal 9 itu namakan Arafah. Jadi mimpinya sama. Ya Ibrahim ufi nadroka. Hai Ibrahim, tepati janjimu. Sadar, wah ternyata ini dari Allah. Dan kemudian malam yang ke-10 mimpi lagi. Mimpi lagi. Apa itu? Perintah menyembelih putranya. Itu fa'innahu ro'a fil manami ayyadbaha waladahu Ismail. Dalam mimpinya dia dapat perintah menyembelih Nabi Ismail. Nah, nyembelih namanya adalah nahr ya. Makanya Idul Adha itu bisa dinamakan Idul Nahr, artinya hari raya penyembelihan, sama Idul Adha sama artinya sama. Nahr sama Adha sama, artinya menyembelih. Jadi itu singkat cerita asal muasal kenapa Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Jarang dengar ya cerita ini ya. Jarang dengar ya. Apa jangan kurang ya? Kalau di kampung saya biasanya sebelum sholat Idul Adha itu diceritainnya kayak gini, tapi nggak ada bahasa Arabnya kayak gitu. Oh gitu ya. Ya. Bahasa Sunda itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kemudian paginya tepat tanggal 10 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim itu membawa Nabi Ismail terus apa? Fa'akhadha as-sikin wal habl. Nabi Ibrahim niku membawa pedang. Belati sikin itu kayak beda ya, silah itu pedang untuk perang. Kalau sikin itu sebangsa kayak golok. Sikin itu ya untuk masak, itu sikin ya. Bedain bahasa Arab ini.
Lah, Nabi juga membawa tali. Membawa tali itu. Untuk apa ya dibawa Nabi Ismail? Lah kemudian dalam kitab Durratun Mansur mengatakan la taraddada iblisu yauma khalaqahullahu illa fi dalikal yaum. Semenjak Allah menciptakan iblis sampai tragedi Ibrahim menyembelih Ismail, tidak pernah merasa bingung kecuali hari saat di mana Nabi Ibrahim mau menyembelih. Iblis itu kayak bingung. Iblis itu bingung, montang-manting. Kenapa? Ingin menggagalkan tragedi. Pertama bagaimana? Dia itu menuju ke Dewi Hajar. Ya, ke istrinya Nabi Hajar itu. Kalau menurut cerita, Nabi Ibrahim menyuruh istrinya Dewi Hajar untuk memakaikan Ismail pakaian yang paling bagus, minyaknya juga dikasih minyak rambut yang pokoknya didandani lah ya. Kemudian iblis menuju Dewi Hajar. Kamu tahu enggak? Nabi Ibrahim suamimu itu mau menyembelih putramu. Apa jawabannya Hajar? Mana mungkin seorang bapak mau menyembelih anaknya? Jawaban iblis adalah, iya benar. Lah kok bisa begitu Dewi Hajar? Katanya itu perintah dari Allah. Terus kemudian dijawab oleh Hajar, kalau itu perintah dari Allah, innallaha la ya'muru bil batil. Oh, kalau itu memang perintah dari Allah, saya pasrah. Kenapa? Tidak mungkin Allah memerintahkan kejelek. Manut sami'na wa ata'na. Wah, iblis bingung. Menuju ke Ismail. Ismail, dalam. Itu bagaimana kok kamu itu kok manut disembelih seperti itu. Nabi Ismail tetap mati. Karena ini perintah dari Allah, syam'an wa ta'at. Aku manut apa jari Allah. Ibrahim juga, Nabi Ibrahim juga dibisik. Kamu itu bagaimana tak Ibrahim? Kamu itu lama nggak punya anak, sekarang sudah punya anak, kok kamu sembelih? Ya, jawabannya sama, itu perintah dari Allah. Terbahasannya adalah kalau kita diperintahkan oleh Allah apapun, jangan terlalu banyak protes. Tuh, kita diperintahkan sholat 5 waktu, nggak perlu banyak protes. Majikanku rewel lah, capek lah, amaku rewel lah. Jangan terlalu protes begitu. Kalau memang itu sudah diperintahkan oleh Allah. Lah, happy ending, akhirnya beliau itu atau Nabi Ismail itu disembelih dan diganti. Jadi itu ada tragedi yang namanya puasa Tarwiyah, puasa Arafah, sama Yaumun Nahr, ikut tepat tragedinya adalah seperti itu. Itu sekilas tentang masalah Idul Adha. Dari ini mungkin ada pertanyaan tentang perihal Idul Adha dulu ini? Tentu ada dong, Pak. Tapi sebelumnya teman-teman juga udah dengar penjelasannya itu sangat bisa diterima, cukup jelas, dan teman-teman kalau mau belajar ngaji sama Pak Ustadznya bisa langsung datang ke Sincu ataupun bisa bergabung ke majelis-majelis on air yang ada di Taiwan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang sudah saya rangkum. Yang pertama kan gini ya Pak, tadi itu perintahnya langsung diperintahkan untuk berkurban. Tapi kan di zaman Nabi Ibrahim itu belum ada yang namanya akikah mungkin, atau sudah ada Pak? Nah makanya kan sekarang ada, kalau misalkan kita mau kurban, ditanya udah akikah apa belum. Jadi mana yang harus didahulukan antara akikah dan kurban, gitu Pak. Oke, alhamdulillah. Ini sering pertanyaan yang sangat umum. Akikah dulu atau kurban dulu? Begini ya. Kalau ada pertanyaan akikah dulu atau kurban dulu, kalau versi saya itu adalah kurban. Atau mana waktu yang tepat saat dia punya uang. Contoh, kalau dia kan cowok, otomatis kambingnya itu harus dua. Dadak pada saat dia punya uang nggak baca 5 juta, tepat dia ada itu bulan, anggap saja itu bulan Syawal.
bulan Syawal atau mungkin bulan Dzulqa'dah sebelum Dzulhijjah sebelum hari kurban. Maka bagaimana? Ya dia kurban. Karena apa? Karena menjelang Dzulhijjah. Zulhijjah. Sedangkan akikoh bisa tahun depan. Bisa diundur tahun-tahun depan. Karena apa? Kalau berarti kesimpulannya adalah manakah waktu yang tepat dia hadapi. Gitu loh. Kalau bagi saya kurban aja. Kenapa? Kurban itu kan hanya waktunya setahun sekali tepat bulan Dzulhijjah. Tapi lah akikoh sewaktu-waktu itu bisa. Seperti itu. Iya. Tahun ini, tahun depan, tahun lusanya itu bisa. Iya. Ya, Next, paham ya? Pak. Ya, paham Pak. Oke, karena ini juga kan di bulan Zulhijjah yang Lita dengar, katanya ada beberapa amalan yang kalau dilakukan di bulan Zulhijjah itu pahalanya bisa berlipat-lipat. Itu betul begitu kah Pak? Oh gitu. Ini ya, alhamdulillah. Banyak amaliyah di bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah Arafah. Secara umum kan disunahkan puasa tarwiyah sama puasa Arafah. Yaitu fadilahnya akan itu menghapus dosa di masa lalu. Seperti itu. Masa setahun yang lalu. Nah, ada lain Mbak, ada doa dan menghidupkan malam Arafah. Ada kitab namanya kitab Dalilul Falihin. Yaitu bab menerangkan tentang fadilatu yaumil jum'ah kalau nggak salah. Fadilahnya malam Jumat. Kan Rasulullah bersabda, Sayyidul ayam yaumul jum'ah. Gustinya atau pimpinannya hari itu adalah hari Jumat. Anggap aja itu hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Dan disyarai oleh ulama dalam kitab Dalilul Falihin, ada versi lain mengatakan Sayyidul ayam yaumu Arafah. Gustinya hari adalah hari Arafah. Jadi ya menilainya bersama dengan malam Jumat. Maka disunahkan apa? Fa'aksiru sholat alayya. Perbanyaklah baca sholawat di malam Arafah. Ini menunjukkan di malam Arafah tepat tanggal 9 Dzulhijjah itu ya disunahkan untuk baca Quran, sholat, dungo terutama. Dungo yang sekiranya itu di hari tertentu tidak mungkin agak, kalau namanya dalam ilmu akhlak, dalam kitab Abwabul Faraj itu mengatakan salah satu doa yang mustajab kalau ingin dijawab oleh Allah adalah cari namanya al-awqatus syarifah, nyari waktu yang mulia yang tepat. Salah satu waktu yang mulia yang tepat yang cepat untuk dijawab adalah hari Arafah. Perbanyak doa-doa dan puasa tepatnya. Jadi paham ya? Ya itu. Iya. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Yang mau Lita tanyakan lagi itu di kampung termasuk di tempat Lita tinggal itu kan ada arisan kurban. Jadi nanti patungan kayak gitu untuk berapa orang. Nah, kalau kayak gitu tuh itu Alhamdulillah ini ya. Patungan arisan itu sah-sah saja, yang penting tidak melebihi dari 7 orang. Dalam bentuk, kalau dia mau menyembeli onta atau sapi atau kerbau, itu berarti arisannya adalah 7 orang. Tidak boleh melebihi. Otomatis 7 orang itu adalah, ya anggap aja iurannya kalau sapi itu ya anggap aja 15 jutaan, berarti 2 jutaan, 2,5 juta atau 2.200.000. Ya atau mungkin sapinya yang harganya di 30 juta, ya paling enggak itu ya 3 sekian juta untuk supaya 7 orang untuk bisa intinya poinnya soal lagi onta, sapi, kerbau itu untuk 7 orang. Kambing itu untuk 1 orang. Jadi iuran kurban itu
Yang penting ada, kalau memang untuk iuran sapi ya jangan sampai melebihi 1 ekor sapi 7 Tujuh. orang. Boleh melebihi dari 7 orang, tapi hanya sebatas untuk dapat pahalanya saja. Bukan untuk sebagai korban. Contoh, ya iuran 10 orang, tapi tetap yang korban 7 orang, ya. Yang 3 itu anggap aja itu adalah untuk mendapatkan pahala, ya bantu-bantu beli sapi lah. Gitu. Oke. Paham ya? Tetap kalau bisa ya itu 7 orang untuk iuran. Sah-sah saja. Oke. Ya. Nah, berarti itu kalau patungan anak-anak SD lebih tepatnya mengajarkan mereka mungkin gitu ya, Pak? Karena kan kalau tadi seperti yang Bapak bilang, satu kambing itu hanya untuk satu orang. Iya. Oke. Kalau untuk mungkin anak-anak kecil yang untuk apa namanya untuk patungan itu lebih condong kalau secara fikih ya, kalau secara fikih bahwasanya kalau anak yang belum tamyiz, anak kecil yang belum tamyiz itu kalau melakukan ibadah yang sah-sah saja, tapi pahalanya akan mengalir kepada orang Wah, tua. Itu iya. mungkin hanya dalam bentuk adalah mendidik. Ada Iya. suatu cerita itu, saya baca dalam kitab Riyadhus Sholihin kalau nggak salah. Suatu hari Rasulullah dalam perjalanan, dalam tengah perjalanan itu dicegat. Ya, dicegat oleh seorang perempuan kalau nggak salah, membawa anak kecil. Ya, beliau mengatakan perempuan, "Ya Rasulullah, aku bawa anak kecil. Kalau dirinya itu tak bawa untuk berangkat haji, ya berangkat haji itu boleh dan sah." Jawabannya Rasulullah adalah sah, boleh. Jadi anak kecil diajak untuk haji itu sah. Tapi ini menunjukkan apa? Tetap sah tapi pahalanya akan ke orang tua. Karena sebagai bentuk tarbiyah atau mendidik, ini menunjukkan suatu ibadah yang memang anak itu mungkin kayak puasa, melatih puasa dalam 1 hari, itu korban juga itu kan sifatnya adalah mendidik dan nanti pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Kalau untuk batas waktu penyembelihannya itu gimana, Pak? Ada batas waktu tertentunya apa enggak? Oh, ini ya, ini korban apa ini? Korban perasaan atau kalau berarti korban perasaan itu nggak ada waktu ya? Oke, ini bertanda sedikit lah. Ya. Begini ya, batas waktu korban itu adalah ketika memang irtifa isamas atau pada sholatil idil adha, yaitu ketika bulan Dzulhijjah tepat ketika matahari itu sudah keluar. Terbit. Irtifa itu sudah naik. Dan namanya orang itu kan ada namanya fajar, ada tulu samas, apa namanya, ada istilah namanya matahari terbit, ada namanya fajar, ada namanya isyrok, ada namanya irtifa. Ini perlu dipahami ya. Itu kalau fajar itu kan fajar itu namanya kayak fajar sodik itu kan hanya cahaya mataharinya saja. Tapi mataharinya belum keluar ya, hanya sekitar cahayanya saja. Kayak ada orang mati lampu sampai di tengah kamar, kok ada lampu lewat, tapi itu cahaya itu, tapi lampunya belum lewat. Hanya baru cahaya sinarnya saja. Nah, itu namanya adalah fajar gitu ya. Terus yang kedua itu adalah namanya isyrok. Isyrok itu matahari mencorong. Jadi matahari udah keluar tapi belum utuh. Ya, belum utuh gitu ya, belum utuh. Baru setengah atau baru muncul sepertiga. Itu namanya isyrok. Makanya kita ada sholat namanya sholatul isyrok. Disunahkan sholat isyrok. Gitu. Yang berikutnya ada namanya irtifa, matahari sudah keluar. Ya, matahari sudah keluar, anggap aja ya, matahari sudah keluar bulat. Ya, sudah bulat, jadi utuh bulat itu. Nah, itu kan disunahkan namanya sholat idul adha ketika memang matahari sudah keluar. Jadi batas untuk menyembelih sapi atau menyembelih korban itu adalah ketika matahari sudah keluar. Entah itu sholat id atau belum sholat id. Seperti itu. Intinya matahari itu keluar, kemudian itu pas tepat 10 Dzulhijjah. Sampai mana? Sampai yaitu ayam mutasrek, hari tasrek yang terakhir. Kapan itu ayam mutasrek? Ayam mutasrek itu adalah 3 hari setelah 3 hari setelah sholat atau 3 hari setelah Idul Hijjah itu. Sholat Id. Tanggalnya berapa, Pak? Tanggal 10 kan sholat Idul Hijjah itu. Jadi ayam mutasrek itu adalah 11, 12, 13 Dzulhijjah. Batas akhir menyembelih itu adalah
sebelum maghribnya tanggal 13. Nah, itu batas untuk Jadi Menyembelih. andaikan ada orang menyembelih, kemarin sempat heboh dan geger di media sosial, ada salah satu pejabat publik gitu, pejabat publik itu di YouTube menyembelih pokoknya menyembelih binatang itu, dia mau berkorban sebelum Idul Adha dengan alasan supaya saat sholat Id sebelum sholat Id bisa sarapan dan makan daging. Itu kalau itu secara hukum kurban itu nggak masuk kurban. Masuknya hanya sekedar menyembelih untuk disedekahkan. Belum kategori adalah kurban. Kenapa? Batas masalah bisa dikategorikan kurban adalah kurang lebih menyembelihnya ketika matahari sudah terbit. Gitu aja. Anggap saja ya setelah sholat Id sampai hari tasyrik yang ketiga sebelum maghrib. Maghrib. Kalau sudah maghrib kok disembelih, berarti larinya bukan kurban tapi sedekah biasa atau menyembelih biasa. Paham ya? Gitu. Itu bisa cek dalam kitab fikih banyak itu ya, Fathul Qorib itu ada. Gitu. Oke, ada yang lain? Bapak bilang batas berkurban itu sampai hari tasyrik sebelum masuk maghrib. Nah, kalau misalkan di suatu desa itu banyak banget yang kurbannya, jadi si dagingnya itu harus diawetkan. Kira-kira boleh nggak Pak? Terus waktunya itu berapa lama? Tahannya gitu. Ini ya, ada beberapa memang pertanyaan ini diajukan kepada saya, terutama pas saat menyembelih kemana. Ada yang sempat begini, Pak, andaikan daging kurban itu diberikan secara matang, mungkin bikin kayak gulai lah, atau mungkin rendang lah, atau tulas bahasa itu. Karena melihat suatu desa itu menyembelihnya itu sedikit tapi warganya banyak. Mungkin dengan cara dikasih matang itu lebih efisien, jadi lebih ke merata. Aja begini. Disunahkan kalau untuk akikoh itu disunahkan untuk matang. Ya, akikoh. Kalau akikoh kan kita tahu bahwasanya akikoh itu disunahkan ketika kita hadiahkan atau kita berikan kepada masyarakat lokal dalam keadaan matang. Dalam kitab Kifayatul Akhyar itu katakan dalam keadaan matang dan bumbunya itu agak semu-semu manis dicampur madu. Terus cara masaknya itu ya yang agak manis. Kemudian itu cara masak juga tulang-tulang dari binatang atau hewan yang disembelih untuk akikah itu jangan dipotong tulangnya, tapi pakai sistem dipotong ros-rosannya ya. Nah, ros-rosannya dipotong tapi tulangnya jangan dipecah, jangan dipotong. Jadi modelnya kayak begini sini, ya, terus ini dipotong sebelah sini. Jadi jangan langsung tengah ini jangan. Gitu ya. Kenapa hikmah dibalik itu? Karena supaya anak yang diakekoi itu jasadnya itu utuh, gitu, sampai kelak nanti. Itu namanya secara fikih namanya tafaulan. Tafaulan itu berharap mudah-mudahan seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau memotong hewan akikah itu jangan dipotong tulangnya. Kurban beda, boleh dicacak-cacak, boleh tulang. Untuk akikah jangan. Jadi tulangnya disuruh utuh terus dikumpulkan. Gitu, ya. Terus kalau memasak itu dagingnya yang manis supaya apa? Akhlak dari sang anak itu akhlaknya itu manis. Jadi kalau ada ukti kok nakal-nakal dablek berarti mungkin masaknya kepedesan gitu ya. Gitu ya. Gitu ya memang kepedesan itu ya. Sehingga dirinya itu ya agak dablek gitu ya. Nah, kalau untuk korban itu bagaimana? Lah untuk korban itu kalau diberikan kepada masyarakat lokal itu dalam berupa daging mentah. Ya, dengan harapan ya terserah mau dimasak apa. Batas waktunya bagaimana, Pak? Ya terserah. Tugas dari panitia atau orang yang korban itu adalah untuk diberikan kepada masyarakat dalam keadaan mentah. Entah itu
Coba ulang lagi tanya. Ulangi lagi. Nah, Kalau misalkan kita punya keluarga udah meninggal, itu kita boleh mewakili almarhum untuk berkurban? ini ya alhamdulillah banyak. Berkorban untuk orang yang meninggal itu ada beberapa ulama mengatakan itu khilaf ya. Ada pertentangan simpang siur gitu. Secara umum itu simpang siur gitu. Karena ini budiyah ya. Begini. Kalau dalam kitab Tuhfah dapat itu ini pelajaran lama itu ya, ini pelajaran sudah lama. Itu mungkin banyak orang awam yang belum tahu. Iya, termasuk saya, Pak. Ya. Jadi ada ulama mengatakan tidak boleh. Versi pertama mengatakan kalau korban untuk orang meninggal itu tidak boleh. Kecuali kalau wasiat. Nanti kalau kamu sudah punya uang, kemudian kalau mau korban aku titip oleh aku juga dikorbankan. Nah, itu tidak masuk namanya wasiat. Kalau tidak wasiat, tidak boleh. Itu versi pertama. Tidak wasiat gimana? Yo meninggal aja, nggak sampai ada kata-kata untuk membahas tentang korban. Nah, versi yang kedua tetap boleh berkorban untuk yang meninggal, walaupun tanpa wasiat. Karena apa? Anggap aja pada sepertiannya ya kita sedekah pahalanya untuk orang yang meninggal. Kayak kita bersedekah acara-acara tertentu untuk pahalanya diniatkan untuk sedekah jariah, itulah untuk yang mau untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Itu versi yang kedua. Ya bisa diambil jadi yang mungkin yang mengatakan tidak boleh seperti itu, yang mengatakan boleh ya seperti itu. Jadi intinya yang boleh itu adalah kita anggap korban itu kayak sepertinya kita bersedekah yang pahalanya untuk orang meninggal. Termasuk akikah juga seperti itu, Pak? Oh, akikah berbeda. Berbeda, Ini tak itu terangkan wajib ya. dong. Ini beda. Sesuai dari akikah. Akikah itu merupakan suatu amaliyah penyembelihan yang mana disunahkan menyembelih di hari ke-7 dari kelahiran anak. Disunahkan untuk orang tua yang punya anak atau melahirkan anak. Ini menjadi bantahan dari beberapa teman-teman yang mengatakan, Pak, aku mau mengakikoi bapak saya. Padahal akikoh itu bapak untuk anak. Bukan anak mengakikoi bapak. Apa ada secara zaman Nabi Adam sampai sekarang ada istilah seorang anak melahirkan bapak ada? Belum. Nah, tapi akikoh itu disunahkan dari bapak untuk anak. Kalau mampu. Akikoh itu sunnah, bukan wajib. Dan di orang umat Islam itu, yang wajib itu cuma zakat. Yang lain masalah harta, itu sunnah. Sedekah sunnah, terus kemudian korban sunnah. Korban wajib itu ada, tapi kan langka. Yang mampu mungkin. Ya, itu seperti itu. Karena makan dalam Islam itu adalah kenapa tidak ada namanya pajak. Karena apa? Muslim sudah dibebankan dengan zakat. Pajak itu boleh-boleh saja kalau untuk kembali ke dalam kebutuhan masyarakat itu boleh bisa. Kembali ke tema. Jadi akikah itu adalah bapak untuk anak. Kalau belum mampu, bagaimana Pak? Ya boleh dalam kitab Kifayatul Akhyar, bab akikah. Ulama mengatakan, kalau tidak mampu, maka boleh ditunggu sampai 9 bulan. Nah, kalau masih belum mampu, ditunggu boleh saja sampai bayi selesai menyusu. Kalau masih belum mampu, boleh akikah, yang penting anak belum balik. Batas akikah orang tua kepada anak itu adalah anak itu belum balik. Kalau anak sudah balik, bagaimana Pak? Dalam kitab Kifayatul Akhyar mengatakan
Kalau anak sudah balik, maka akikahnya itu untuk anak itu sendiri. Jadi otomatis contoh, saya belum diakikah bapak saya karena mungkin dalam keadaan fakir. Nah, kemudian sekarang ini saya punya uang, saya pengen beli kambing untuk mengakikah diri saya Sendiri. Makanya bapak sudah tidak disunahkan menyembelih akikah untuk anak kalau anaknya sudah balik. Jadi pahami? Sangat dipahami, Pak. Sangat Oke. sangat sangat jelas. Iya. Oke, itu dia beberapa pertanyaan yang juga sudah dijawab sama Bapak. Nah, itu dia guys obrolan kita seputar Zulhijjah ini. Walaupun kurbanya sudah lewat, namun ilmu ini bisa kita save untuk menambah bekal kita. Dan mudah-mudahan tahun depan Sobat Himas yang belum berkurban tahun ini, tahun depan bisa berkurban ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Ustadz. Sehat selalu dan mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terus terjaga. Saya Yulita Solihat dan Pak Ustadz Uhen pamit undur diri. Sampai ketemu di video podcast lainnya. See you, bye-bye.